Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membuka kisah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Manusia yang kita kenal saat ini bukanlah keturunan dari manusia purba Pithecanthropus atau Meganthropus, jenis manusia purba yang diduga sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Homo sapiens. Homo sapiens sebagai nenek moyang Indonesia terbagi menjadi 3 ras, yaitu ras Mongoloid, berkulit kuning, tinggi badan sedang, hidung tidak terlalu mancung, juga tidak terlalu pesek. Banyak menyebar di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Ras Kaukasoid, berkulit putih, badan tinggi, hidung mancung, menyebar di Eropa dan Asia Kecil, Timur Tengah. Ras Negroid, berkulit hitam, bibir tebal, rambut keriting, banyak ditemukan di Afrika, Australia, dan Iran. Menurut penyelidikan para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia bukan asli dari Indonesia. Peneliti bernama von Heine Geldern menyimpulkan hal yang sama setelah menyelidiki penyebaran kapak persegi sebagai alat peninggalan Homo sapiens. Nenek moyang Indonesia berasal dari daerah Champa, Cochin, Cina, Kamboja, dan Tiongkok Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia yang terdiri dari ras Austro-Melanozoid. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut ulung. Sejak tahun 2000 sebelum Masehi sampai 50 sebelum Masehi menjadi perpindahan penduduk dari bagian Asia Yunan ke wilayah Nusantara. Perpindahan ini terjadi akibat persaingan antar suku yang membuat sebagian orang memilih pergi untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Kedatangan penduduk ini didukung dengan ditemukannya peninggalan berupa kapak persegi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi bagian barat. Peninggalan serupa juga ditemukan di Vietnam dan Kamboja. Kapak persegi adalah senjata khas bangsa Yunan. Secara umum, mereka datang dalam 2 gelombang besar. Yang pertama, gelombang diperkirakan sampai di wilayah Nusantara pada 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi dari Vietnam. Kelompok orang Yunan terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama meneruskan perjalanan ke Malaka, Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kelompok ini adalah orang-orang ras Mongoloid. Kelompok pertama ini bertambah cukup besar dan hidup di gua-gua di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sebagian kecil ras ini yang tinggal di Nusa Tenggara bertemu dengan ras Austro-Melanozoid dan yang menghasilkan keturunan yang sekarang mendiami Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kelompok kedua melanjutkan ke Laut Cina Selatan, Filipina, Sulawesi, Maluku,
dan Irian atau Papua. Kelompok kedua adalah orang-orang ras Austromelanozoid. Gelombang kedua nenek moyang Indonesia datang sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Kali ini yang datang hanya orang-orang Austronesia atau Mongoloid. Mereka bergerak dari Tonkin dan menyebar di wilayah Nusantara, mulai dari Indonesia bagian barat. Gelombang kedua ini banyak menetap di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan sekitarnya. Oleh karena itulah Indonesia bagian barat saat ini paling banyak DNA dari Cina atau Asia Timur yang merupakan asal dari ras Mongoloid. Sedangkan ras Mongoloid di Nusa Tenggara tidak sedikit. Sedangkan ras Mongoloid di Nusa Tenggara hanya sedikit, dan sedikit sekali di Indonesia bagian timur. Berdasarkan pemaparan di atas, kita mengetahui bahwa rumpun orang-orang Austronesia terdiri atas dua spesies atau ras, yaitu ras Mongoloid dan ras Austromelanozoid. Orang-orang ini merupakan orang yang sebelumnya mendiami Yunan atau Tonkin. Baik yang datang ke Indonesia pada gelombang pertama maupun gelombang kedua menetap di Kepulauan Indonesia. Mereka membentuk komunitas dan membangun peradaban di sini. Mereka inilah nenek moyang bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia bukanlah manusia purba Pithecanthropus atau Meganthropus, melainkan orang-orang yang datang dari Yunan ke Indonesia. Itulah sekilas asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.